deforestasi dan ancaman yang berada di bentang alam Kerinci sebelah. Mulai dari perambahan, illegal logging, kemudian penambangan emas tanpa izin atau peti. Ini tentunya akan mengganggu fungsi ekologis dari bentang alam Kerinci sebelah. Indonesia Climate Change Trust Fund adalah sebuah satker di bawah Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, Bappenas, Direktorat Lingkungan Hidup. Dalam kegiatannya, kami menyalurkan pendanaan untuk kegiatan-kegiatan perubahan iklim di tingkat lokal, provinsial maupun nasional. Konsorsium Perkumpulan Walesra sejak tahun 2016 hingga 2018 ini bekerja di 2 provinsi, yaitu Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Jambi, yang menyebar di 3 kabupaten untuk 10 desa, yaitu di Kabupaten Sarawangun, Kabupaten Kerinci, dan Kabupaten Solok Selatan. Untuk memastikan bahwa ruang kelola masyarakat ini benar-benar dijaga, ataupun negara harus mengakui hak-hak masyarakat melalui pengelolaan hutan berbasis masyarakat. Di Kerinci dan Sarawangun kita mengembangkan model skema perhutanan sosial, yaitu hutan adat. Sementara di Solok Selatan itu hutan nagari. Dalam upaya untuk memperbaiki kondisi hutan yang telah rusak, maka konsorsium Walesra bersama masyarakat mengembangkan pusat-pusat pembibitan, yaitu dengan pengembangan tanaman komoditi hasil hutan bukan kayu maupun tanaman MPTS, yang harapannya ini mampu merehabilitasi lahan-lahan kritis, menghutankan kembali kawasan-kawasan hutan ataupun lahan-lahan terlantar masyarakat dengan ditanaminya tanaman HBK dan MPTS. Tentunya untuk 5 tahun ke depan, tanaman ini akan bermanfaat untuk menjadi sumber-sumber penghidupan ekonomi masyarakat untuk kedepannya. Nah, di samping itu, dalam upaya mensinergiskan dengan pengelolaan hutan adat maupun hutan nagari, pengelola dan pemerintahan desa berinisiatif menyusun rencana tata ruang desa di semua lokasi site. Nah, tentunya ini akan memberikan kontribusi dalam arah pembangunan di desa itu sendiri yang berkelanjutan tentunya. Jadi hutan adat Biangsari itu telah berdiri sejak zaman nenek moyang kami dulu. Jadi kami pertahankan sampai saat sekarang. Jadi hutan adat Biangsari menurut hasil pengukuran dari kami itu berjumlah sekitar 186 hektar. Jadi hutan adat tersebut yang kami pelihara oleh lembaga adat dan pemerintahan desa dan juga seluruh lapisan masyarakat mensepakati undang-undang dan peraturan yang tertuang di dalam Perdes yang ada di Desa Pengasih Baru ini. Nah, di samping itu, masyarakat mencoba mengimplementasikan dan mengembangkan salah satu model pengamanan kawasan hutan, yaitu Smart Patrol. Nah, sehingga masyarakat sendiri telah terbukti mampu mengamankan hutan yang mereka kelola, baik itu yang mengganggu floranya maupun yang mengancam faunanya. Di dalam kelembagaan ini kami mempunyai seksi-seksi, salah satunya adalah seksi keamanan, di mana kami sekali sebulan terus memantau perkembangan hutan nagari kami ini
Dan ini berkat bantuan dari konsorsium yang telah membantu dan membina kami dari Walestra maupun dari ICS. Dan alhamdulillah seluruh anggota tim patroli kami ini telah bisa memetakan apa-apa saja isi yang terdapat di dalam hutan negara itu sendiri. Jadi kegiatan-kegiatan yang telah kami lakukan di Desa Pengasih Baru ini, yang pertama kali itu patroli setiap 1 bulan sekali yang dilaksanakan oleh petugas hutan adat. Kemudian itu ada lagi pembibitan yang dilaksanakan oleh masyarakat untuk mensejahterakan masyarakat, itu seperti pembibitan kopi, pembibitan buah-buahan, dan pembibitan kayu-kayuan. Nah, itulah yang telah kami laksanakan. Ada beberapa hal yang penting yang kita dorong, yaitu bagaimana mengembangkan model-model usaha ekonomi alternatif bagi masyarakat. Misalnya di Kabupaten Kerinci, yaitu masyarakat akan mengembangkan tanaman kopi menjadi kopi bubuk, atau yang berada di sektor jasa penggilingan kopi. Nah, sementara di Kabupaten Sarulangun, kelompok pengelola hutan adat itu bekerja sama dengan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi KPHP Unit 7 Hulu Sarulangun dalam pengolahan minyak kepayang. KPHP Limau Unit 7 Hulu Sarulangun memiliki luas lahan 121.102 hektar, di mana kawasan tersebut didominasi oleh hutan produksi. Dan di dalam kawasan KPHP Limau itu banyak memiliki potensi hasil hutan bukan kayu, terutama yang saat ini kita konsen untuk kita kembangkan, yaitu pengembangan rintisan bisnis minyak kepayang, di mana minyak kepayang ini diolah dari biji kepayang yang berasal dari buah kepayang yang pohonnya tumbuh secara alami di kawasan hutan lindung Bukit Tinjau Limau. Dan sistem kami membangun kerjasama kemitraan dengan kelompok tani hutan, atau yang kita lebih akrab kenal dengan nama KPK, Kelompok Pengolah Kepayang. Kami bersinergi sama-sama mengembangkan dengan kelompok bagaimana bisa menghasilkan minyak kepayang baik dari sisi kualitas dan kuantitas sesuai dengan permintaan pasar. Konsorsium Walestra ICS IPES ini juga melakukan kegiatan peningkatan ekonomi masyarakat di tengah hutan yang dilakukan oleh LKM, seperti kegiatan budidaya lembah madu. Kita juga mendorong pengembangan ekowisata. Kemudian di Sakup Utara Pestalang kita mendorong kerajinan masyarakat dari rotan. Upaya terus yang kita lakukan terkait dengan penyadartahuan bahwa penting dalam menjaga ekologis hutan yang nantinya akan memberikan kontribusi dalam memitigasi perubahan iklim. Pertama hal yang dilakukan yaitu memberikan penyadartahuan melalui sosialisasi di sekolah-sekolah. Nah, sosialisasi ini berkaitan dengan upaya-upaya memitigasi perubahan iklim di Indonesia, khususnya ada yang berada di 2 provinsi ini. Jadi hutan adat tersebut kami jaga sampai saat sekarang. Manfaatnya yang telah kami rasakan, yang pertama kali sumber air bersih. Baik itu sumber air bersih yang mengalir ke rumah-rumah masyarakat maupun sumber-sumber air sawah yang mengalir ke sawah-sawah masyarakat. Jadi harapan kami, hutan adat
Biang Sari itu rencana kami akan dijadikan ekowisata. Semoga hutan itu terjaga, hutan terjaga, masyarakat sejahtera. Itulah harapan-harapan kami ke depannya. Dengan dipertahankannya tutupan hutan hampir 12.000 hektar di 10 desa, yaitu hutan dikelola oleh masyarakat melalui skema hutan adat dan hutan agrari. Tentunya ini akan memberikan kontribusi dalam memitigasi perubahan iklim. Tanah air ku tidak kulupakan, kan terkenang selama hidupku, biarpun Untuk itu Indonesia berkomitmen menurunkan emisi sebesar 29% di bawah business as usual pada tahun 2030 dan 40% dengan bantuan internasional.